bacaan kita hari ini terambil di dalam Keluaran pasal 3 dan pasal 4, ya. Dimana kalau teman-teman membaca Keluaran pasal 3 itu ada 22 ayat dan pasal 4 ada 17 ayat, ya. Saya sampai pasal 17 ayat 17, ya. Kita akan melihat tentang bagaimana Tuhan Allah berjumpa dengan Musa. Di dalam Alkitab itu tidak banyak orang yang ketika diutus Tuhan itu Tuhan langsung berbicara secara langsung, ya. Musa salah satu, Paulus, ya, Abraham mungkin tadi sudah disampaikan, ya. Nah, dalam Alkitab itu hanya terbatas, ya. Dari mana kita tahu? Kan bukankah di ayat-ayat yang kedua itu kan ada malaikat Tuhan, ya. Di sana dikatakan malaikat Tuhan. Nah, teman-teman, kalau di dalam Alkitab, kalau malaikatnya M kecil itu benar-benar malaikat. Tapi kalau malaikatnya M besar, apalagi ada kata Tuhan, Tuhan besar seperti itu, ya, maka itu merujuk kepada Tuhan secara langsung, ya. Tuhan turun secara langsung, ya. Dari mana kita tahu bahwa itu adalah Tuhan secara langsung? Kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-6, ya, Keluaran 3:6. Di sana dikatakan, lagi ia berfirman. Jadi yang turun itu berfirman, yang ada di api yang menyala-nyala itu berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Jadi benar-benar yang berjumpa dengan Musa tentu saja itu adalah Allah, ya. Dan di dalam Alkitab tidak semua tokoh itu bertemu atau berjumpa dengan Allah, ya. Hanya beberapa tokoh sangat terbatas. Perjumpaan dengan Allah secara pribadi ini menjadi satu hal yang penting sekali, ya. Sebelum diutus Tuhan, Musa berjumpa dengan Allah secara pribadi, ya. Sehingga perjumpaan dengan Allah secara pribadi adalah satu syarat mutlak, ya. Sesuatu yang sangat penting sebagai seorang pemimpin, ya. Sebagai seorang pelayan, perjumpaan secara pribadi dengan Allah itu adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Sehingga saya berharap bahwa teman-teman yang hari ini diangkat ataupun diperhadapkan itu adalah orang-orang yang pernah berjumpa secara pribadi dengan Allah, ya. Nah, kenapa perjumpaan pribadi dengan Allah itu sesuatu yang penting, ya? Yang pertama, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kalau kita membaca teks kita ayat yang keempat dan kelima, ya, itu membuat Musa, perjumpaan dengan Musa itu membuat Musa memahami tentang kekudusan, ya. Kalau kita membaca teks kita ayat 4 dan ayat 5, di sana dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah dekat-dekat, datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus, ya, adalah tanah yang kudus. Jadi perhatikan di sini, nampaknya sebelumnya beberapa penafsir mengatakan bahwa sebelumnya Musa tidak tahu kalau tempat itu adalah kudus, ya. Atau Musa jauh dari pemahaman konsep tentang kekudusan, ya. Silakan masuk ke sini, ya. Dan perjumpaan dengan Allah itu membuatnya memahami tentang apa itu kudus, ya. Seperti apa tempat yang kudus itu, ya. Perjumpaan dengan Allah membuat Musa mulai memahami, karena selama ini dia tinggal di Mesir, dia kemudian diusir atau melarikan diri, lalu kemudian belalang buana kemana-mana. Dia tidak punya konsep tentang kekudusan, ya. Dia tidak tahu itu. Makanya Tuhan ketika dia berjumpa dengan Tuhan pertama kali, Tuhan bilang, janganlah dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Perhatikan di sini, perjumpaan dengan Tuhan pertama kali membuat Musa memahami tentang pentingnya kekudusan, ya. Pentingnya kekudusan. Ya, hari ini banyak pemimpin, bahkan pemimpin-pemimpin rohani, hidupnya tidak kudus, ya. Sebab mereka tidak pernah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Hanya orang-orang yang pernah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, sama seperti Musa, dan juga berharap kita semua yang ada di sini yang tahu tentang arti kekudusan, ya. Yang merasakan tentang pentingnya kekudusan, yang berjuang menjaga kekudusan hidup. Tanpa perjumpaan dengan Tuhan tidak mungkin seseorang bisa merasakan atau membedakan antara kudus dan tidak kudus, ya. Sehingga sangat penting arti berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Seperti tadi kita melihat kisah Musa, ketika dia diutus Tuhan, Allah berjumpa dengan dia secara pribadi. Perjumpaan itu membuat Musa mengerti akan kekudusan. Yang kedua, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kalau kita melihat ayat 6, ya, perjumpaan dengan Tuhan itu yang kedua, itu membuat Musa memiliki pengenalan secara mendalam tentang pribadi Allah itu. Ayat 6, di sana dikatakan, lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham,
Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Ya. Bahkan di ayat 14 di sana dikatakan, ya, firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Dan di sini adalah momen pertama bagaimana Musa tahu nama pribadi dari Yahweh. Ya. Jadi penting sekali kita berjumpa dengan Allah di dalam pelayanan, apalagi seorang pemimpin di dalam sel group, pemimpin di dalam kategorial, ya. Penting sekali ada perjumpaan dengan Tuhan. Melalui perjumpaan dengan Tuhan, dampak yang apa yang terjadi pada Musa, yaitu dampak yang kedua, ia memiliki pengenalan secara pribadi, secara mendalam tentang pribadi Allah, ya. Dia tahu persis Allah itu adalah Yahweh, dan hari itu pertama kalinya Tuhan Allah menyatakan diri. Tanpa perjumpaan dengan Allah secara pribadi, seseorang tidak mungkin dapat mengenal Allah dengan benar, ya. Tidak mungkin. Tanpa perjumpaan pribadi, Musa tidak mungkin tahu tentang siapa Allah itu. Bahkan bangsa Israel hanya tahu bahwa akulah Allah Israel, Abraham, Ishak, Yakub. Tapi mereka sendiri tidak tahu nama Tuhan itu apa, nama pribadi Tuhan itu apa sebenarnya. Nanti kita akan lihat ini di balik di slide selanjutnya. Itu hal yang kedua, teman-teman. Hal yang ketiga, perjumpaan dengan Tuhan membuat Musa paham apa rencana Allah atas hidupnya. Ya, sekali lagi, perjumpaan dengan Tuhan membuat Musa memahami apa rencana Allah atas hidupnya. Kita bisa lihat ini dalam ayat 7 sampai ayat 10. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir, dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus." Ya. "Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Jadi perjumpaan Musa dengan Tuhan membuat dia memahami apa tujuan hidup dia. Ya. Dia dilahirkan itu untuk apa sebenarnya? Ya. Dia dipilih itu untuk apa? Dia dipanggil untuk apa? Tujuan dia adalah dia pergi dan membebaskan orang Israel. Bagaimana dia bisa menemukan tujuan itu dalam hidup dia? Karena ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sehingga setiap orang yang berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, pasti dia akan memahami, ya, apa panggilan Tuhan atau apa tujuan dia hidup. Ya. Pertemuan dengan Allah secara pribadi membuat Musa menyelami keinginan Allah dan memahami rencana Allah secara khusus dalam dirinya. Ya. Bahwa dia ditentukan Allah untuk pergi membebaskan orang Mesir, orang Israel. Ya. Dan pemahaman akan tujuan Allah itu hanya bisa dicapai, hanya bisa diperoleh ketika ada perjumpaan pribadi dengan Allah. Ya. Mengapa banyak pemimpin rohani saat ini melayani dengan malas-malasan atau tidak bertanggung jawab dalam pelayanan? Karena mereka tidak tahu apa sebenarnya tujuan, ya, hidup dia. Ya. Mereka tidak memahami apa sebenarnya maksud Tuhan dalam hidup dia, sehingga mereka melayani dengan acuh tak acuh, melayani dengan tanpa gairah, karena mereka tidak tahu sebenarnya pelayanan untuk apa. Ya. Orang yang telah berjumpa dengan Allah akan tahu bahwa Tuhan Allah memilihnya bukan sekedar untuk menikmati berkat Tuhan atau berkat keselamatan, tapi juga untuk pergi bagi Tuhan. Ya. Dan itu hanya dipahami ketika engkau berjumpa dengan Tuhan. Tanpa perjumpaan dengan Tuhan, engkau tidak akan memahami bahwa sebenarnya saya ini bukan untuk menikmati, dipilih bukan sekedar untuk menikmati berkat, ya, tetapi dipilih juga untuk berbagi berkat. Makanya David Platt, seorang teolog, mengatakan begini, ya, jika Anda sungguh-sungguh seorang murid, maka Anda akan terdorong secara supranatural untuk membuat murid bagi Yesus. Ya. Kalau Anda adalah murid sejati, pasti Anda akan terdorong untuk secara supranatural membuat murid bagi Yesus. Itu adalah sesuatu yang wajib, ya. Karena dia mengerti panggilan Tuhan, dia punya perjumpaan dengan Tuhan, membuat dia akan punya satu kesadaran bahwa saya dipilih oleh Tuhan bukan untuk sekedar menikmati keselamatan, tapi saya dipilih oleh Tuhan untuk pergi menjadikan murid. Makanya kata David Platt, jika Anda sungguh-sungguh seorang murid, Anda akan terdorong secara supranatural untuk membuat murid bagi Yesus. Ya.
Tetapi kalau Bapak Ibu dan teman-teman sekalian melihat perjalanan Musa pada ayat-ayat selanjutnya, itu ada dialog yang sangat panjang. Ya, kita akan masuk ke dalam bagian kedua tentang bagaimana Musa menggumuli panggilan Tuhan. Ya, walaupun Musa telah mengalami perjumpaan dengan Allah secara pribadi, bukan berarti secara otomatis dia langsung menerima panggilan Allah. Ya, ada pergumulan yang hebat, dan kita akan melihat 5 pergumulan atau 5 pertimbangan yang Musa alami ketika hendak dia menerima panggilan Tuhan. Ya, pertimbangan atau tantangan yang pertama, siapakah aku ini ya Tuhan? Ya, itu bisa kita lihat dalam ayat 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Pertanyaan pertama yang Musa tanyakan kepada Tuhan Allah, hei Tuhan, siapa saya ini? Ya, jadi engkau pilih saya. Nah, kenapa Musa menyampaikan kalimat siapakah aku ini, teman-teman, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi? Sebab Musa seolah diminta Tuhan untuk melakukan sebuah mission impossible. Kenapa? Karena ia harus bertemu dengan Firaun. Ya, dia harus bertemu dengan Firaun. Ada beberapa alasan mengapa Musa enggan bertemu dengan Firaun. Yang pertama, karena konflik masa lalu. Karena konflik masa lalu. Kalau kita sedikit mundur ke belakang, sebelumnya Musa pernah terlibat dalam kasus pembunuhan orang Mesir. Bisa kita lihat dalam Keluaran 2 ayat 11-12. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihat tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikan mayatnya dalam pasir. Nah, atas kasus itu Firaun marah sekali. Perhatikan ayat berikut. Ya, ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Jadi begitu kalau Musa ditunjuk oleh Tuhan, Tuhan mau pergi bertemu Firaun, waduh, ini pergi bertemu orang yang dulu ada usir saya. Walaupun Firaun yang itu sudah mati, tapi generasi selanjutnya tidak mungkin akan melupakan Musa begitu saja. Memang benar bahwa Firaun yang pertama kali yang mengeluarkan ancaman ini sudah mati, ya. Tetapi kemudian pasti ada catatan-catatan kriminal yang diwariskan, dan mereka tahu bahwa Musa ini seorang mantan atau seorang yang pernah membunuh orang Mesir. Ya. Jadi di sini pasti ada ketakutan dari Musa. Saya yang dulu dikejar-kejar Firaun, sekarang saya harus pergi bertemu dia. Ya. Ini bukan satu beban yang sangat ringan, ini beban yang sangat berat. Itu alasan yang pertama, kenapa Musa ini. Makanya Musa bilang, kenapa jadi saya? Ya. Karena dia takut bertemu Firaun. Yang kedua, alasan yang kedua ada pertimbangan kondisi sekarang. Yang pertama pertimbangan kondisi masa lalu, yang dia pernah bunuh orang Mesir. Lalu yang kedua adalah kondisi masa sekarang. Satu catatan dari John Gill mengatakan begini, ya. Musa hanya seorang buangan di negeri asing, seorang gembala miskin, tidak dikenal oleh Firaun dan tidak berminat padanya. Sedangkan Firaun adalah seorang raja besar dan memiliki banyak pasukan untuk mempertahankan negerinya dan mencegah orang Israel meninggalkan negeri itu. Jadi perhatikan di sini ada gap yang sangat besar antara Musa dengan Firaun. Musa itu siapa? Firaun itu siapa? Ya. Sehingga ada dua alasan di sini menyebabkan Musa enggan untuk bertemu Firaun. Makanya Musa bilang, Tuhan, saya ini siapa sih? Ya. Yang pertama, ia memikirkan tentang keadaannya di masa lalu. Ya. Banyak orang juga kadang-kadang enggan menerima tanggung jawab menjadi pemimpin karena dia merasa bahwa ada beban masa lalu yang belum dibereskan. Ada dosa masa lalu. Saya masih berdosa sampai sekarang ini nih. Saya bisa rajin buat dosa ini, bagaimana kok kan pilih saya menjadi pemimpin? Mungkin teman-teman juga ada bergumul begitu, ya. Saya tiap hari ada buat dosa terus ini. Sama dengan Musa. Alasan pertama Musa berat karena dia masih mengingat dosa masa lalu, pernah membunuh orang Mesir. Seringkali alasan banyak orang menerima tanggung jawab adalah mungkin dia masih bergumul di dalam dosa-dosa tertentu, sehingga dia bilang kalau bisa jangan saya, ya orang lain saja. Saya masih hidup dalam dosa ini itu. Saya masih begini, saya masih belum nyaman, saya punya hati. Ya. Yang kedua apa tadi dia bilang, karena dia berpikir tentang dia siapa, Firaun siapa. Apalagi ini Firaun dulu saya pernah bunuh orang, pasti dia akan bunuh saya. Dia tidak saja berpikir tentang ketidaklayakan dirinya, tapi dia juga melihat Firaun yang begitu besar, Firaun yang begitu agung, Firaun yang begitu dahsyat, ya. Dan saya ini siapa, jadi saya harus pergi bertemu Firaun.
ia memikirkan tentang musuh atau orang yang akan dihadapi. Dia tidak saja bergumul tentang dirinya, tapi dia juga bergumul tentang orang yang akan didatangi. Ini menjadi salah satu penghambat bagi Musa, sehingga dia mengatakan, kalau bisa dengan orang lain saja, jangan saya. Siapa saya ini Tuhan? Ya. Nah, atas pernyataan itu kita akan melihat respon Tuhan Allah. Ya, kita lihat ayat yang ke-12. Nah, lalu firman-Nya, bukankah aku menyertai engkau? Nah, ini menarik. Ada satu hal yang menarik yang saya mau sampaikan di sini. Perhatikan bahwa ketika Musa mempertanyakan siapakah aku ini, ya, Allah menjawab, bukan kamu, tetapi aku. Ya. Allah tidak langsung menjawab atau berkaitan bicara tentang Musa, pribadi Musa. Ya. Ketika Musa bilang, Tuhan siapakah aku? Mungkin Musa merasa tidak layak, ya, untuk melakukan misi ini. Tapi Tuhan punya jawab apa? Bukankah aku menyertai engkau? Ya. Jadi bukan kamu sendiri, tetapi aku bersama-sama dengan kamu. Ya. Maka yakinlah bahwa di dalam pelayanan ke depan, Bapak Ibu dan teman-teman yang dipercayakan sebagai leader tim inti pengurus kategorial, ya, bahwa sekalipun tantangan yang ada di depan terlalu besar, tetapi yakinlah bahwa ada kekuatan Allah yang akan menyertai kita. Ya. Anda melakukan, kuasa Allah menyertai. Ya. Anda melakukan, kuasa Allah menyertai. Kuasa Allah akan memakai kata-kata kita, kuasa Allah akan mempengaruhi hati kita, kuasa Allah akan memberikan kekuatan, dorongan dalam diri kita untuk kita mampu untuk melayani, untuk kita mampu untuk mengangkat tanggung jawab. Karena Allah bekerja melalui kita. Di dalam banyak ayat Alkitab juga kita bisa melihat bahwa penyertaan Tuhan, janji penyertaan Tuhan itu selalu melekat pada orang percaya. Apalagi dalam konteks menginjil. Itu bisa kita lihat dalam Matius 28 ayat 20. Di sana dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi janji tentang penyertaan selalu dekat dengan misi atau arahan-arahan berkaitan dengan pemberitaan Injil. Ya. Kalau teman-teman melihat janji tentang penyertaan Tuhan, itu ada kaitannya dengan tugas-tugas pemberitaan Injil. Bisa kita lihat juga di dalam satu ayat lagi, yaitu di Yohanes pasal 14, 16, 17. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, yang kedua, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ya, respon Allah kalau kita melihat di dalam ayat 12, ya, selanjutnya kita akan lebih lanjut lagi melihat respon Allah. Inilah tanda bagimu bahwa aku akan mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Dari tadi kan titik persoalannya kan Musa bilang, siapakah aku ini? Ya, Musa semacam merasa bahwa dia tidak layak karena ada persoalan-persoalan yang melatar belakangi. Sehingga respon pertama Allah, dia bilang, aku menyertai engkau. Lalu respon kedua Allah yaitu akan memberikan jaminan bahwa mereka pasti keluar dari Mesir dan menyembah Allah di gunung Horeb ini. Makanya di ayat 12 dikatakan, inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Ya. Ada dua hal menarik dari janji Allah ini, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Pertama, di sana dikatakan engkau akan membawa bangsa ini keluar dari Mesir. Ya. Engkau akan membawa bangsa ini keluar dari Mesir. Sekalipun Musa meragukan dirinya, Musa tadi kan meragukan dirinya, siapa saya? Ya. Sekalipun Musa meragukan dirinya, ya, karena ia mengingat sosok yang begitu agung, sosok yang begitu besar, yaitu Firaun. Namun Allah menegaskan kepada Musa bahwa engkau akan berhasil dan engkau akan membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Artinya seberapa besar kekuatan Firaun, dan tidak akan berhasil untuk menahan bangsa Israel. Tuhan akan berhasil membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Itu intisari dari poin yang pertama, ya. Sehingga betapa besar pun kekuatan di dunia ini untuk menghalangi pelayanan kita ke depan, yakinlah Tuhan sanggup untuk menyingkirkan setiap persoalan-persoalan itu. Yang kedua, dikatakan mereka akan menyembah Allah di gunung Horeb. Jadi tidak sekedar mereka dibawa keluar, tetapi mereka setelah dibawa keluar,
mereka akan menyembah Allah di gunung ini. Itu janji yang Tuhan berikan. Allah tidak sekedar mengeluarkan bangsa itu dari Mesir, tetapi ada pertobatan yang sejati, ada pemulihan relasi antara bangsa Israel dan Tuhan Allah. Ya, itu yang paling penting. Tujuan mereka diselamatkan bukan karena penderitaan yang terlalu berat, tapi tujuan mereka diselamatkan semata-mata untuk supaya mereka bisa menyembah Allah. Ya, Allah tidak saja bangsa itu dari Mesir, tetapi ada pertobatan, ada pemulihan. Makanya Tuhan bilang, engkau akan membawa bangsa itu dan datang di sini menyembah Allah. Bangsa Israel tidak sekedar diselamatkan dari penderitaan jasmani, tapi jauh lebih penting adalah tersambungnya kembali relasi mereka dengan Allah. Itulah sebabnya misi kita ini penting sekali, teman-teman. Misi kita bukan sekedar memimpin saja, tapi misi kita adalah membawa orang-orang untuk datang pada Allah, membawa jiwa-jiwa yang ada di luar sana yang tidak pernah mengenal Allah, yang hidup dalam dosa setiap hari, yang mungkin tidak peduli dengan Tuhan. Tugas kita besar, yaitu membawa mereka datang menyembah Allah. Ya. Sama seperti Tuhan memberitakan kepada Musa, engkau tidak saja akan membawa bangsa itu keluar, tapi engkau akan datang di sini dan menyembah Allah. Ya. Misi Anda dan saya mulia, bukan sekedar membebaskan orang ya dari hal-hal jasmani saja, ya, tapi juga membebaskan orang yang paling penting adalah dari belenggu-belenggu dosa dan membawa mereka datang kepada Allah. Dan janji Allah mengatakan, engkau tidak saja mengeluarkan mereka dari Mesir, tapi engkau akan bawa datang mereka ke sini untuk menyembah Allah. Itu tantangan yang pertama dan bagaimana respon Tuhan. Tantangan yang kedua itu bisa kita lihat dalam ayat 13. Ya. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apa yang harus kujawab kepada mereka? Ya. Nampaknya di sini tantangan kedua. Kalau tantangan pertama diri Musa dan juga Firaun yang terlalu besar. Tantangan yang kedua, dia belum mengenal Allah secara baik. Ya. Ini adalah tantangan juga bagi kita pemimpin-pemimpin muda yang ada di Joy. Ya. Tantangan terbesar tadi adalah diri kita. Tantangan yang kedua adalah musuh kita ataupun tantangan-tantangan ke depan yang akan kita hadapi. Tantangan yang ketiga yang menurut saya juga berat di sini adalah pengenalan akan Tuhan. Musa pada saat itu belum tahu Tuhan itu namanya siapa. Nama Tuhan saja dia tidak tahu. Makanya dia bilang, bagaimana tentang namanya? Apa yang harus kujawab kepada mereka? Ya. Memangnya pentingnya nama itu apa? Shakespeare pernah bilang, apa artinya sebuah nama? Ya. Kenapa jadi Musa harus tanya nama? Ya, apa pentingnya nama? Ya. Yang pertama, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, nama melambangkan ciri khas kekasan. Ya. Jadi kalau pada saat itu di Mesir, di Kanaan, di Mesir itu banyak sekali Tuhan, banyak sekali dewa-dewa yang dituhankan. Ya. Jadi Musa perlu mendapat informasi yang jelas. Kalau saya pergi, saya mau ngomong nama yang mana? Karena nama terlalu banyak ini. Ya, terlalu banyak dewa-dewa di sekeliling dan saya harus ngomong nama yang mana. Makanya kenapa nama itu menjadi penting? Karena nama itu pertama melambangkan identitas, melambangkan ciri khas. Ya. Kenapa kita semua diberi nama? Kalau kita biasa nonton film-film itu kan, kalau di penjara itu orang hanya panggil napi satu sekian, napi hanya angka saja. Ya. Tetapi kita kenapa diberi nama? Supaya bisa dibedakan mana Melisa, Padahana, bahkan kita pakai marga lagi. Padahana dan Dolu, karena kita Melisa ada 2. Ruth juga di Joy sini ada banyak, ya. Dikasih marga supaya kita bisa membedakan antara satu dengan yang lain. Pada masa itu memang orang Israel belum mengetahui nama diri dari Allah, ya. Mereka hanya menyapa Allah sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, tapi mereka tidak tahu Tuhan Allah itu nama siapa. Ya, pada masa itu. Saya kutip satu tulisan dari Rowley. Rowley dibilang begini, kemungkinan hanya sedikit bahwa para bapa leluhur menyembah Yahweh. Tidak usah saya bicarakan di sini kedua tradisi dalam Alkitab itu. Yang satu berkata bahwa Musa lah yang menjadi pelopor ibadah Yahwenisme di Israel, sehingga menarik kesimpulan bahwa para bapa leluhur belum mengenal Tuhan di bawah nama Yahweh. Jadi pada masa itu memang bangsa Israel belum tahu nama pribadi dari Tuhan mereka. Nama pribadi dari Tuhan mereka baru dinyatakan pada saat Musa bertanya, siapakah nama yang akan saya bawa? Ya. Pada masa itu orang Israel memang menyapa Allah dengan istilah El, ya.
Istilah ini umum dipakai oleh orang-orang Kanaan, ya. Walaupun demikian, pribadi yang mereka maksudkan El itu adalah Yahweh sebenarnya. Tapi karena mereka tidak tahu nama pribadi Ya Allah, maka mereka juga menyapa Allah dengan El, begitu. Walaupun namanya sama, sebutannya sama, tetapi jelas pribadinya berbeda. Nah, karena ini sebutannya sama, El itu di Kanaan juga banyak orang pakai, makanya wajar Musa mau tanya, El yang mana? Ya. El yang mana? Allah yang mana? Siapa nama pribadimu? Sehingga pada saat Musa menyampaikan itu, ya, Allah langsung menjawab, karena itu penting sekali. Ya. Jadi di sini tantangan terbesar atau tantangan yang ketiga dari Musa sebagai seorang pelayan adalah dia belum tahu atau belum mengenal Allah, nama pribadi Allah. Ya. Nama itu penting, sebab itu adalah satu hal yang membedakan dengan yang lain. Ya. Apalagi begini, Bapak Ibu dan teman-teman, orang Israel ini kan lama di Mesir. Mereka dijajah berapa ratus tahun, 400 tahun kok. Ya, ratusan tahun mereka dijajah. Ya. Mereka sudah kehilangan identitas. Ya. Ratusan tahun dijajah, mereka tidak punya hukum. Makanya ketika mereka keluar baru ada hukum Taurat. Mereka tidak punya budaya. Ya, mereka tidak tahu siapa nama diri, bagaimana mereka hanya ikut Mesir punya tradisi. Ya. Jangankan kita omong kadang-kadang kita pikupang baru 1 minggu pulang alur ada bawa bete sonde. Ya. Sehingga perlu ada sesuatu yang membedakan antara mereka dan orang Mesir. Makanya Musa itu tanya, kalau saya pergi saya mau omong nama siapa? Ya. Kenapa Musa perlu tanya ini? Supaya ada perbedaan antara orang Israel dan orang Mesir. Supaya ketika Musa pergi membawa nama Allah itu, jelas-jelas kita punya Tuhan yang berbeda. Ya. Jadi mempertanyakan nama itu adalah mempertanyakan sesuatu yang membedakan antara Israel dan Mesir, antara Israel dan Kanaan. Apakah Tuhan kita sama atau berbeda? Dan ketika Tuhan mengatakan dirinya adalah Yahweh, maka di sana jelas ada perbedaan. Ya. Di sini mau tekankan bahwa Anda dan saya juga adalah berbeda dengan dunia ini. Ya. Tuhan kita berbeda dengan Tuhan yang ada di dunia ini. Sehingga perilaku kehidupan kita juga harus berbeda. Ya. Seharusnya ini dipikirkan secara serius oleh para leader, oleh kita semua. Ya. Yang kedua, nama itu bukan saja melambangkan ciri khas, tapi nama itu melambangkan kekuatan dan kuasa. Ya. Musa harus tahu nama Tuhan yang sejati, agar ketika Musa datang dengan nama Tuhan itu ada kegentaran di hati orang Israel. Ya. Makanya kalau teman-teman melihat di dalam ayat 29 sampai 31, di sana ada kegentaran yang terjadi karena Tuhan memperlengkapi mereka juga dengan mujizat. Ya. Lalu pergilah Musa beserta Harun dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda dan mujizat. Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika itu Tuhan mendengar, ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Ada kegentaran karena mereka tahu bahwa Allah di balik nama yang mereka sebut ada kuasa yang menyertai. Ketika mereka melihat kuasa itu, mereka merasa satu kegentaran, ya, bahwa Allah sedang menyertai. Nama Allah, nama Tuhan mengandung kuasa. Ya. Nama Tuhan itu penuh kuasa. Makanya ketika kalau kita melihat para rasul, ya, dalam nama Yesus sembuh, orang sembuh karena nama Tuhan itu mengandung kuasa. Makanya Musa perlu mempertanyakan siapa nama, ya, karena di dalam nama itu ada kuasa. Yang ketiga, nama itu melambangkan peran. Ya. Bagi orang Ibrani, penamaan nama itu punya filosofi dan harapan. Saya percaya kalau teman-teman atau diberikan nama, misalnya Lucia, kakak Eci, itu kira-kira artinya apa kakak Eci? Arti nama Lucia itu apa? Kakak Eci pernah tanya? Tidak pernah tanya. Kira-kira ada teman-teman yang mempertanya Melisa. Melisa itu artinya apa? Oh, cari di Google. Artinya apa kakak Melisa? Lupa. Oke. Krishna.
Itu bukan nama yang identik dengan kekristenan. Itu nama identik dengan Hindu. Kenapa kakak Krishna diberi nama Krishna? Karena dewa. Dewa. Apa itu pertimbangan itu saja? Apakah ada hubungan dengan Hindu di masa lalu? Entah, mungkin mama suka Krishna sih. Mama suka Dewa Krishna ya. Ya. Nama bagi orang Ibrani itu sesuatu yang mengandung filosofi dan harapan. Nah di Indonesia ini ada banyak orang yang memberikan nama aneh-aneh. Ya. Saya tadi coba cek di Google lah. Ini teman-teman bisa lihat beberapa nama berikut. Ada orang bernama apa itu? Yang pertama itu apa? Banyuwangi. Hah? Tuhan. Ada yang nama Tuhan, ada nama setan, ada yang nama macam-macam. Ya. Saiton, ada yang nama Don't Worry. Ya. Don't Worry. Yang ini nama Don't Worry. Nah, ini nama Don't Worry. Ini nama Satria Baja Hitam. Ini nama setan, ini nama Tuhan, ini nama apa? Macam-macam ya. Ya. Ini nama jas hujan. Yang C. Ya. Sim C. Ya, perhatikan bahwa di dunia ini orang kadang-kadang memberikan nama sembarang-sembarang. Mereka tidak mengerti bahwa nama itu sebenarnya punya harapan. Di balik nama itu ada harapan. Dalam Alkitab ada banyak tokoh yang namanya berubah setelah mengenal Tuhan. Ya. Pertama siapa? Abraham. Abraham itu, kata Abraham itu artinya bapa yang ditinggikan, bapa yang ditinggikan. Tetapi ketika berubah menjadi Abraham, itu berubah menjadi bapa banyak bangsa. Ya. Perhatikan, pertama Abraham itu bapa yang ditinggikan, berarti dia yang ditinggikan. Tapi ketika diganti menjadi Abraham, menjadi bapa banyak bangsa. Kenapa? Karena nama itu ada harapan, ada maksud, ya. Ada sesuatu yang diharapkan terjadi. Sarai menjadi Sarah. Sarai berarti putriku, ya. Sarai berarti putriku, ya. Di mana kehormatannya hanya terbatas dalam keluarga. Karena itu Tuhan mengubah nama Sarah, Sarai menjadi Sarah, yang artinya putri dari banyak bangsa. Ya. Petrus menjadi Kefas. Ya. Yesus mengubah nama Petrus menjadi Kefas yang artinya batu karang. Ya. Yakub menjadi Israel. Ya. Israel, Yakub itu artinya cerdik. Kini diubah Israel, yang berarti seorang yang bergumul dengan Tuhan. Ketika Musa meminta nama, ya, sama dengan Musa meminta jaminan penyertaan Tuhan di masa yang akan datang. Karena nama itu mengandung harapan. Kita masing-masing memiliki nama yang indah, tapi kita juga punya tugas. Apakah kita menjalankan tugas sesuai nama itu? Ya. Atau tidak? Saya nama Samuel. Samuel itu anak yang diminta. Setelah itu diberikan kepada Tuhan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan puji Tuhan saya ada menjalankan sesuai dengan saya punya nama. Ya, saya tidak tahu bagaimana teman-teman. Ya. Kita masing-masing memiliki nama yang indah, tetapi di balik nama itu ada harapan-harapan. Ya. Dan kita harus hidup sesuai dengan doa-doa yang sudah diberikan oleh orang tua. Ya. Nah, atas pertanyaan ini, ya, Allah menjawab. Ya, ketika Musa bertanya tentang nama, ayat 14 kita melihat, ya, firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku. I am who I am," atau I will be that I will be. Ya. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, "Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu." Ya. Selanjutnya berfirman Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Tuhan atau Yahweh, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun temurun." Ya. Jadi nama pribadi untuk pertama kali dari nama pribadi Tuhan disampaikan kepada Musa, karena sebelumnya orang Israel belum tahu nama Tuhan mereka apa. Ya. Nah, terkait kata "aku adalah aku" ini, Pak Budi Asali mengatakan begini. Istilah ini menunjukkan sifat Allah yang ada dari dirinya sendiri, kekekalan Allah atau ketidakberubahan Allah. Artinya, kalau Allah adalah pribadi yang kekal dan tidak berubah, maka semua yang Allah katakan tadi bahwa aku menyertai dan lain sebagainya pasti akan terjadi dan tidak mungkin ada perubahan. Makanya penting bagi Musa, setelah Allah menyatakan bahwa aku akan menyertai engkau, betul ya, tadi kan aku menyertai engkau kan di awal. Tapi Musa tanya, "Lalu namamu siapa?" Begitu. Namamu siapa? Ya. Kenapa? Karena dengan mempertanyakan itu Musa ingin supaya Allah menyatakan dirinya. Ya. Dan ketika Allah menyebut nama, istilah itu bicara tentang kekekalan Allah, ya, atau ketidakberubahan Allah.
Jadi ketika Allah adalah pribadi yang kekal dan tidak berubah, maka semua yang Allah katakan bahwa ia akan menyertai dan lain sebagainya, itu pasti terjadi dan tidak mungkin ada perubahan. Melalui nama ini memberikan keyakinan dan harapan bagi Musa bahwa Allah pasti akan menuntun dan mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, itu tantangan yang kedua, mempertanyakan soal nama. Tantangan yang ketiga, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, yaitu bagaimana meyakinkan orang Israel. Itu bisa kita lihat di dalam ayat 1 pasal 4 ayat 1. Lalu sahabat Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku? Mereka berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Nah, ini adalah satu pertanyaan. Harusnya janji penyertaan Tuhan yang pertama, bahkan Tuhan sudah bicara tentang nama, itu sudah cukup. Tapi faktanya tidak. Musa masih saja bertanya. Musa masih saja protes. 2 kali Musa mempersoalkan tentang tugas. Dan kini dia protes lagi. Tuhan, bagaimana kalau orang tidak percaya saya? Bagaimana saya meyakinkan mereka? Musa memang memiliki ketakutan bahwa jangan sampai orang Israel nanti akan tidak percaya kepada dia. Kenapa? Karena Musa juga pernah tidak dipercaya oleh bangsanya sendiri. Perhatikan teks ini. Ketika keesokan harinya ia keluar, dapatnya 2 orang Ibrani yang berkelahi. Ayat 14. Tetapi saya baca terus ia bertanya kepada yang bersalah itu, mengapa engkau pukul temanmu? Ayat 14. Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Jadi di sini orang Mesir juga tidak, orang Israel juga tidak suka ini Musa. Orang Israel tidak suka Musa. Kenapa? Karena Musa punya masa lalu. Musa punya masa lalu yang membunuh. Makanya Musa ini saya pergi bicara tentang Israel. Orang Israel kemarin pernah tahu bahwa saya ini seorang pembunuh. Bagaimana saya pergi omong dengan mereka? Sehingga salah satu alasan atau orang Musa takut ditolak adalah karena orang Israel mempersoalkan masa lalunya. Ini juga menjadi problem terbesar bagi para pemimpin Kristen, masa lalu. Ada orang yang kadang-kadang menolak menjadi leader, menolak menjadi pemimpin, menolak menjadi apapun jabatan di dalam gereja karena masa lalu. Masa lalu ini menjadi satu tantangan yang cukup besar. Atas keraguan ini Allah meminta Musa dengan menunjukkan 3 mujizat. Itu bisa kita lihat dalam ayat 2 sampai ayat 9. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkan ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkan tangannya ke dalam baju dan setelah ditarik keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu putih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak percaya kepada tanda mujizat yang kedua, tanda mujizat ini, dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Jadi ada 3 mujizat yang Tuhan nyatakan. Kalau engkau sudah pergi, engkau tidak percaya bahwa saya menyertai, saya sudah kasih tahu saya pun nama pun, engkau masih tidak percaya, baik, saya akan kasih tongkat ini. Engkau pergi lempar, tongkat akan berubah jadi ular. Kalau buat itu juga tidak percaya, engkau kasih masuk, engkau pun tangan, keluar kusta, masuk lagi, keluar sembuh. Kalau tidak pun, engkau ambil air di sungai Nil, engkau tuang, nanti dia akan berubah menjadi darah. Perhatikan bahwa Tuhan sekali lagi meyakinkan Musa, dan cara Tuhan meyakinkan Musa adalah dengan memberikan mujizat. Mujizat tongkat berubah menjadi ular, mujizat tangan dari kusta menjadi sembuh atau berubah dari kusta menjadi sembuh, dan mujizat air menjadi darah. Apa arti 3 mujizat ini? Kenapa Musa mau diajarkan atau kemana Tuhan mau memberikan itu? Mujizat tongkat menjadi ular ini, kemudian kan awalnya kan Musa bangun lari, lalu kemudian ditangkap. Ini mujizat ini ditujukan apa? Mujizat ini
tujuan Tuhan memberikan mujizat ini kepada Musa agar orang mau yakin bahwa Musa ini adalah seorang yang benar-benar dari Tuhan. Ya, ada iman. Ya, ada iman karena tidak mudah pegangin ular. Bahkan tadi dia takut tuh. Tadi ayat dia bilang dia lari, dia mau tangkap, dia mau ketika tongkat berubah jadi ular dia bangun lari. Tapi Tuhan bilang pegang ekor. Ya. Dan akhirnya dia pergi pegang ekor. Ya. Jadi mujizat ini yang pertama untuk menunjukkan bahwa Musa ini sungguh-sungguh orang beriman. Jadi mujizat yang pertama ini mau menunjukkan bahwa Musanya yang orang beriman. Ya, untuk meyakinkan orang di Israel bahwa Musa ini orang beriman karena dia bisa berani pegang itu. Orang bodoh saja pasti akan kena patok. Ya, tapi Musa menunjukkan bahwa saya dari Tuhan. Buktinya apa? Saya berani pegang ini dan ini berubah. Ya. Jadi mujizat yang pertama ini menunjukkan atau mau menunjukkan kepada orang Israel tentang Musa. Ya, bahwa Musa adalah pribadi yang beriman. Ya. Dalam pelayanan kita sendiri juga harus yakin dulu, baru kita bisa tuntun orang lain. Ya. Kalau kita tidak yakin, ya itu agak gawat. Ya. Jadi mujizat yang pertama ini untuk membuktikan keaslian, kesungguhan dari Musa, bahwa Musa adalah sungguh-sungguh orang beriman. Ya. Tongkat itu juga melambangkan kekuasaan. Di mana tongkat ini akhirnya menjadi ular. Ini berkaitan dengan Firaun. Ya. Namun ular ini berbicara tentang kekuasaan. Ya. Tetapi Tuhan bisa pegang dia ekor. Jadi tongkat itu bicara tentang kekuasaan. Dan kekuasaan itu ketika dibuang itu menjadi ular. Itu melambangkan tentang Firaun. Ya. Ada seorang penafsir mengatakan begitu. Ya. Ini dia kutipannya dia bilang begini. Ya. Tongkat adalah lambang kekuasaan di Mesir dan Firaun dilambangkan dengan ular. Ya. Yang terlihat jelas di mahkotanya. Tanda pertama menunjukkan bahwa Firaun dan kekuasaannya sepenuhnya berada di dalam kuasa Tuhan. Ya. Sepenuhnya berada di kuasa Tuhan. Itu yang pertama tentang mujizat tongkat. Jadi mujizat tongkat ini yang pertama mau menunjukkan tentang keaslianmu Musa. Yang kedua mau menunjukkan bahwa sekalipun Firaun itu seperti ular, dia punya kekuasaan, tetapi ekornya dipegang oleh Tuhan. Tidak bisa macam-macam dia. Ya. Hal yang kedua, mujizat tangan berubah menjadi kusta lalu sembuh kembali. Hendak menegaskan bahwa sekalipun orang Israel seperti kusta yang tidak dianggap oleh orang lain, tapi Allah akan memulihkan. Jadi mujizat pertama untuk menunjukkan Musa. Mujizat kedua mau menunjukkan tentang bangsa Israel, bahwa sekalipun mereka seperti kusta yang tidak dianggap oleh orang lain, tapi Allah akan memulihkan hidup mereka. Jadi seberdosa apapun mereka pasti akan dipulihkan dan dipakai untuk melayani Tuhan. Ya. Kusta juga pada masa itu tidak bisa sembuh. Tetapi akhirnya Tuhan menunjukkan bahwa hal itu tidak mungkin atau hal itu tidak mustahil bagi Tuhan. Sama halnya dengan bangsa Israel yang berada di dalam penjajahan Mesir. Sepertinya tidak mungkin mereka bisa lepas dari kuasa Firaun. Tetapi kalau kusta yang tidak mungkin sembuh bisa sembuh, maka bangsa Israel yang tidak mungkin seperti sudut pandang manusia tidak mungkin bisa keluar dari Mesir, pasti akan keluar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu arti mujizat yang kedua. Mujizat yang ketiga, mujizat air menjadi darah. Ini mau menunjukkan tentang Allah. Jadi mujizat pertama menunjukkan tentang Musa dan Firaun. Mujizat kedua menunjukkan tentang orang Israel. Mujizat ketiga ini mau menunjukkan tentang Allah. Air menjadi darah, melambangkan kesabaran Allah dan akan atas ketidakpercayaan dari Musa, atas ketidakpercayaan dari orang Israel. Ya. Mereka terus saja menguji Allah. Musa juga begitu, uji. Ya. Makanya di sini Allah juga menunjukkan semacam melalui mujizat ini menunjukkan murka. Ya. Tetapi ada yang juga menafsir bahwa ini juga menunjukkan tentang bangsa Mesir yang nanti mereka akan menangis darah. Ya. Ada penafsir yang mengatakan begitu. Air menjadi darah, artinya bangsa Mesir satu saat nasib mereka akan berubah menjadi darah. Ya. Jadi jangan pernah meragukan Tuhan. Ya. Itu tantangan yang ketiga. Saya kira sampai di situ Musa sudah berhenti. Ternyata tidak, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Tantangan yang keempat, ini orang yang paling kepala angin betul. Ya. Di ayat ke-10, ayat pasal 4 ayat ke-10 dia bilang, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Ya.
pandai dibicara di sini bukan merujuk pada gagap, bukan merujuk kepada visi, tetapi merujuk kepada kemampuan bahasa Ibraninya yang kurang, ya. Karena dia hari-hari hidup di Mesir, dia berbahasa Mesir, begitu. Barnes bilang begini, ya, tampaknya menyiratkan kesulitan dalam menemukan kata-kata, jadi kemampuan keterbatasan bahasa, ya. Dan dalam mengucapkan akibatnya yang sangat wajar dari masa hidup seorang gembala yang begitu panjang yang dilalui negeri asing. Jadi karena Musa ini juga jauh dari suku bangsanya, jadi dia kurang begitu paham bahasanya. Karena kalau kita membandingkan dengan Kisah Para Rasul 7 ayat 22, Musa itu sebenarnya pintar, ya. Kisah Para Rasul 7 ayat 22 dibilang, dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. Berarti Musa ini sebenarnya orang pintar. Makanya kalau kita melihat ini teks yang kata-kata yang dia bilang ada kendala kata-kata di sini, ini bukan berarti dia gagap, tidak. Tapi ini karena dia tidak terbiasa dengan bahasa orang Ibrani dan akhirnya dia sulit untuk mengungkapkan kata-kata. Ya. Nah, tapi yang menarik di sini Musa pakai dia punya kelemahan itu untuk menolak panggilan Tuhan. Tuhan, saya ada kata-kata saya tidak tahu bahasa, jadi saya tidak bisa omong, jadi begitu. Ya. Nah, seringkali banyak di antara kita juga memanfaatkan kelemahan kita untuk menolak pelayanan, ya. Menggunakan kelemahan kita, ya. Saya kerja banyak, jadi saya begini, saya begitu, pakai alasan macam-macam, ya. Nah, sebenarnya kisah Musa ini adalah gambaran dari kita sering kita berdialektika dengan Tuhan, menolak dengan berbagai macam argumentasi, ya. Kalau bicara tentang kelemahan, semua orang juga punya kelemahan, teman-teman. Bukan kita teman-teman sendiri, saya juga punya, ya. Jadi kita berhenti sudah menyalahkan atau menggunakan kelemahan kita untuk menolak pelayanan, ya. Sekarang kita akan melihat respon Tuhan apa, ya. Kita akan melihat respon Tuhan, ya, dalam ayat 11, 12. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Ya, dari jawaban ini Tuhan mau menegaskan bahwa yang menciptakan Musa Tuhan, sehingga Tuhan pasti akan memperlengkapi. Sehingga seberapapun tugas dan tanggung jawab yang diberikan, Tuhan pasti akan memperlengkapi teman-teman, mencukupkan semua yang talenta, kemampuan yang teman-teman butuhkan. Ya. Terakhir, ya, di ayat yang protes yang kelima, ya, dia bilang utus orang lain saja. Setelah dia sudah berdialektika dengan Tuhan begitu panjang lebar, ternyata dia tidak tahu terima juga begitu. Terakhir di ayat 13 pasal 4 dia bilang, ya kalau bisa utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Ya, Tuhan sudah begitu banyak kasih nama, janji penyertaan, kasih mujizat, ya. Apakah itu juga membuat Musa langsung tidak? Dia bilang, sudah Tuhan, utus orang lain saja, ya. Walaupun Tuhan sudah memberikan berbagai hal yang dibutuhkan oleh Musa, kemampuan berbuat mujizat, memberikan nama, menyampaikan nama Tuhan yang agung dan kuasa, kemampuan untuk berkata-kata, janji penyertaan, namun itu tidak meyakinkan Musa untuk menerima panggilan Tuhan, ya. Dengan menolak tugas yang diberikan oleh Allah, Musa sebenarnya memandang remeh Allah, ya. Allah sudah berikan kasihan, ya. Saya kalau Tuhan Allah, saya pemalas, saya berhenti. Ini orang boleh begini. Saya sudah minta 1 kali, minta 2 kali, saya sudah tidak akan minta lagi, ya. Tapi kok Tuhan memang ikut-ikut ini Musa mau terus, ya. Ya. Ya, sebenarnya ketika Musa menolak panggilan Tuhan tuh sama dengan Musa lagi memandang remeh Tuhan. Tuhan sudah ikut-ikut dia mau nih. Lu alasan begini Tuhan kasih ini, lu alasan ini Tuhan kasih ini. Tapi tetap saja Musa ini mentolak-tolak terus. Di sini saya melihat bahwa Tuhan tidak menghargai Tuhan. Musa tidak menghargai Tuhan, ya. Kalau kita melihat di ayat ini bahwa Musa seolah-olah mengatakan bahwa sudah Tuhan suruh orang lain saja, ya, yang patut katanya. Musa seolah mengatakan bahwa ada orang lain yang lebih hebat dari dirinya. Saya tidak patut, orang lain yang patut, ya. Di sini sepertinya Musa juga merendahkan diri. Kau menganggap diri kecil, kok apa? Ya. Tidak percaya diri mungkin, ya. Tidak percaya. Walaupun Tuhan sudah janji dengan 10 kali atau berkali-kali janji, penyertaan, memberikan nama, memberikan mujizat, tetap saja Musa tidak percaya diri. Artinya, kenapa dia tidak? Berarti dia meragukan Tuhan. Dia meragukan Tuhan. Yang dipersoalkan di sini, dia merasa bahwa semua
talenta-talenta yang Tuhan kasih masih kurang. Kira-kira begitulah. Masih kurang meyakinkan Musa ini. Ya. Masalahnya menurut Tuhan, Musa yang memenuhi standar. Jadi begini Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kalau kita semua hari diberikan kepercayaan, memang mungkin masih banyak kurang di antara kita, ya. Tetapi Tuhan mau memberikan kepercayaan itu kepada kita untuk dikerjakan. Nah, menarik di sini Bapak Ibu dan teman-teman semua, kalau kita melihat di sini, ada di Harun itu lebih pintar dari Musa. Makanya di ayat 14-15 dia begini, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Sebenarnya kalau saya Tuhan, Harun yang lebih pantas ini. Ya, apalagi Tuhan bilang di sini bahwa nanti kamu omong dia akan bersuka cita. Ya, baru dia lebih pintar lagi. Di situ dia bilang bahwa ya, ya, ada Harun orang kakakmu yang pandai bicara. Ya, sudah pandai bicara, lalu ketika Tuhan bilang, lu kalau omong dia akan menerima dengan sukacita. Ya. Kalau saya Tuhan, biasa suruh ini Harun saja daripada Musa ini. Ya. Secara usia Musa masih jauh di bawah Harun. Secara pengalaman berbicara mungkin Harun lebih bagus. Secara usia Harun lebih bagus. Secara merespon Harun lebih sukacita. Sekali omong langsung dia merespon. Ya. Mungkin di mata manusia Harun yang lebih tepat diutus. Tetapi Tuhan bilang tidak. Saya tetap utus Musa. Ya. Jadi Allah tidak mau mengutus orang yang mungkin sempurna. Mungkin Harun lebih sempurna, tapi Allah mau mereka yang tidak sempurna, itu yang dipakai Tuhan. Ya. Sebab mereka yang tidak sempurna akan selalu mengandalkan Tuhan. Tapi mereka yang sudah sempurna pasti tidak akan mengandalkan Tuhan. Ya. Tidak ada pemimpin yang langsung menjadi hebat, ya, ketika dilahirkan. Tapi orang pemimpin hebat selalu dibawa dari proses. Dan Tuhan mau Musa itu berproses. Tuhan tidak mau pakai orang yang sudah pintar seperti Harun, tapi Tuhan mau pakai Musa supaya ia berproses di dalam Tuhan. Dan yang menarik terakhir di sini saya mau menutup begini. Ketika Musa Bayu protes sana sini, Tuhan bilang ada Harun. Kakak Yaran sebagai staf, yakinlah bahwa ada pengurus kategorial yang akan mendukung kakak Yaran. Bapak Ibu pengurus kategorial, yakinlah bahwa ada leader yang mendukung. Leader, yakinlah ada tim inti yang mendukung. Sehingga saya percaya bahwa pelayanan dalam persekutuan kita akan berkembang. Karena Tuhan sudah membangkitkan orang-orang yang akan mensupport kita. Sama seperti Musa yang merasa mungkin tidak mampu, tapi Tuhan bangkitkan Harun. Demikian pula dalam pelayanan kita, Tuhan pasti akan bangkitkan orang-orang yang mendukung pelayanan kita. Persekutuan kita dari dulu sampai sekarang, selalu Tuhan utus jiwa-jiwa baru. Ketika orang-orang yang tidak bertanggung jawab mungkin pergi, Tuhan mengutus orang lain yang datang dan mau bertanggung jawab. Karena Tuhan tahu memelihara pelayanan ini. Dan Tuhan akan mengutus orang-orang yang tepat untuk mensupport kita untuk menjadi lebih baik. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan. Mari kita berdoa.